beragam pandangan ya terkait dengan surat Makkiyah. Namun beliau memilih pandangan yang menyatakan bahwa surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrah. Surat Madaniyah surat yang turun setelah hijrah. Dan surat Al-Isra adalah surat Makkiyah. Artinya turunnya sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kita ketahui bersama bahwa surat Makkiyah ini fokusnya adalah memurnikan akidah. Qad ihtammat ihtimaman barizan bitanqiyatil aqidati min kulli ma yashubuha min syirkin wa inhirafin 'an tariqil mustaqim. Jadi karakter ciri surat Makkiyah adalah berfokus pada pemurnian akidah dari semua hal yang merusak, kesyirikan-kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang lurus, dari akidah yang benar. Wa qad sabat suratu fi hadzal majal anwa'an muta'addidatan min al-barahin 'ala wahdaniyatillah. Dalam hal ini untuk menguatkan keyakinan dan akidah, surat Al-Isra menyebutkan banyak bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala wa ilmihi, kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, Maha tahu, tidak ada satupun yang dapat menutup kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha tahu itu artinya sebelumnya tahu, sekarang tahu, nanti tahu, dan tidak akan pernah tidak tahu. Itu namanya Maha tahu. Berbeda dengan tahunya kita. Nanti jangan juga menyamakan Allah tahu, saya tahu, sama-sama tahu. Enggak. Tahunya kita itu didahului tidak tahu. Dulu kita tidak tahu, kemudian belajar, setelah belajar jadi tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang menciptakan, mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun sedikit. Lahir, nggak tahu apa-apa. Kemudian beranjak anak-anak dewasa, belajar yang tadinya dia tidak tahu, kemudian jadi tahu. Setelah tidak tahu, kemudian jadi tahu, kemudian tidak tahu lagi. Usia pikun. Usia pikun. Yang tadinya ingat, lihat muka begini namanya si fulan gitu. Ketika beranjak usia lanjut, muka ngelihat tapi nama siapa? Itulah manusia. Jadi tahunya didahului tidak tahu, disudahi tidak tahu. Tapi tahunya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului ketidaktahuan dan tidak disudahi ketidaktahuan. Jadi tahu seterusnya dari dulu sampai sekarang dan sampai ke depan. Maha tahu. Dan ini ditegaskan juga di dalam surat Al-Isra. Wa qudratihi. Di dalam surat Al-Isra juga terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kekuasaan artinya adalah mempengaruhi ada atau tidaknya. Kekuatan, kemahakuasaan Allah, kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaannya mutlak. Mutlak itu artinya tidak dibatasi waktu.
sekarang kuat, besok enggak. Nah, kalau kita ya, sekarang kuat, besok enggak. Sekarang punya kuasa, besok enggak berkuasa lagi. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maha Kuasa itu artinya mutlak. Tidak dibatasi waktu. Waktu A berkuasa, waktu B enggak berkuasa. Semua. Beda dengan manusia. Manusia kalau sudah tidak berkuasa lagi, sudah tidak punya pengaruh. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemahakuasaannya mutlak, tidak dibatasi waktu tertentu. Wa wujubil ikhlas, wa wujubu ikhlas al-ibadatillah. Jadi surat Al-Isra juga menekankan kewajiban keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala tanzihi subhanahu wa ta'ala 'anil syarik. Dan surat Al-Isra juga menegaskan dan menjelaskan agar manusia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari partner. Allah Subhanahu wa taala tidak diduakan dalam penyembahan. Hanya Allah yang disembah. Kemudian surat Al-Isra juga di antara tema yang besar ya, yang besar dan perlu kita pahami adalah menjelaskan detail terkait dengan kesaksian pribadi Rasulullah SAW. Pribadi Rasulullah SAW, sosok Nabi Muhammad SAW yang di dalam surat Al-Isra ini kedudukannya ditinggikan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad ibtada'at bi Isra'illahi ta'ala bihi min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Surat Al-Isra ini dimulai dengan memperjalankan Allah Subhanahu wa taala nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, haitsu arahu subhanahu min ayatihi ma arahu, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Isra dan juga dalam Mi'rajnya di surat An-Najm itu memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini dan juga di alam lain. Itu diperlihatkan pemandangan-pemandangan pada saat diisrokan, dan di dalam riwayat yang lain juga pada saat dimi'rajkan. Tahaddatsat an tabi'ati risalatihi wa an mazayah. Kemudian surat Al-Isra juga berbicara karakter risalahnya. Karakter risalah Nabi Muhammad SAW, misi, karakter, misi dan visi Rasulullah SAW, wa an mazayah, dan keunggulan-keunggulan dari risalah Nabi Muhammad SAW, wa an mawqifil musyrikina minhu, dan sikap orang-orang musyrik ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, juga sikap orang-orang musyrik ketika mengetahui risalah, visi, misi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa 'anil maqalibil muta'annitati allati talabuha minhu, dan permintaan-permintaan yang isinya sebenarnya penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Banyak permintaan, dan isi permintaan ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan untuk menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga diungkapkan di dalam surat Al-Isra, wa an tasbihillahi lahu. Ya, surat Al-Isra juga isinya
menguatkan Nabi SAW, menguatkan Nabi Muhammad, menegarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika banyak permintaan yang isinya adalah bulian-bulian, jadi minta agar Nabi melakukan sesuatu yang isinya sebenarnya mengejek Nabi, atau menduga kuat bahwa Nabi tidak mungkin bisa melakukan, sehingga dengan itu tidak benar risalah yang dibawa dan isi Al-Quran juga tidak benar. Jadi permintaan-permintaan yang sebenarnya adalah tujuannya satu, yaitu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan kebiasaan orang kafir Quraisy juga, ketika minta sesuatu kemudian dipenuhi permintaannya, katanya mau beriman, ternyata enggak. Dan begitu terus. Bahasa kitanya ngeprank. Tolong ini, kalau apa namanya, kita ngomong Nabi, tolong tuh bersihin bulan, tolong belah bulannya, tolong macam-macam lah ya. Kalau nanti terjadi beriman, ternyata enggak. Ngeprank. Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Muhammad, menghibur Nabi Muhammad SAW, menegarkan diri Nabi Muhammad SAW dari model orang-orang yang seperti ini. Wa an tabsyirihi husnil aqibah. Dan juga surat Al-Isra memberi kabar gembira bagi Nabi SAW bahwa akhirnya adalah kemenangan, akhirnya adalah baik. Jadi ini semua adalah lika-liku perjalanan hidup. Ada bulian, ada cacian, ada penolakan, macam-macam. Ini adalah rangkaian dari kehidupan ini. Sehingga kalau bisa lewat dari lika-liku yang seperti ini, maka ujungnya adalah kebahagiaan, kesenangan. Berakit-rakitlah ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakitlah dahulu, jangan masuk rumah sakit kemudian. Bersenang-senang kemudian. Pepatah Indonesia memang betul, karena ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Kalau bahasa kita apa ya sunnatullah itu? Sunnah alam, sunnah alam. Sunnatullah. Bahwa manusia itu berproses, berjuang dulu baru mendapatkan hasil. Tapi kalau dia nggak berjuang, bisa ambruk. Sudah banyak tuh hasilnya, tapi kalau tidak berjuang, ambruk. Bagaimana bapaknya pengusaha yang berjuang dari awal, berat, sukses, kekayaan melimpah, anaknya nggak pernah berjuang sama sekali karena hidupnya nyaman. Bapaknya meninggal, usahanya dilanjutkan anaknya, ambruk sudah. Karena memang dia nggak dilatih untuk hidup susah, untuk hidup prihatin. Tahunya sudah sejak lahir. Dia ketika diamanahi untuk melanjutkan usaha bapaknya, dia jatuh. Maka betul lah ya, berakit-rakit ke hulu itu bersenang-senang. Ini yang menjadi semua bidang sebenarnya, semua bidang. Itu dari mulai kecil anak-anak sekolah yang rajin berhasil, yang tidak rajin, yang ulet berhasil, yang tidak ulet tidak. Tapi Pak itu yang nggak pernah belajar, tahu-tahu jadi bos perusahaan, kan ulet dia kerjanya, ulet dia. Ternyata kan lika-likunya banyak. Betul dia di sekolahnya nggak pinter, tapi dalam dunia nyatanya dia kerja berat. Kerja berat itu yang membuat dia berhasil, membuat dia berhasil. Kalau dia nongkrong kan nggak akan berhasil. Udahlah bodoh, nongkrong saja, nggak pernah kerja, tidak pernah ada usaha sedikit. Nah ini
yang perlu dipahami oleh kita bersama. Maka ayat pepatah mengatakan hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Apa yang diusahakan akan muncul. Kemudian surat Al-Isra juga menjelaskan fokus juga pada Al-Quran Al-Karim. Jadi berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu apa, terus punya pengaruh seperti apa dan sebagainya. Juga dijelaskan di dalam surat Al-Isra ini. Min haitsu hidayatuhu. Ya, jadi Al-Quran dapat memberi petunjuk kepada siapapun yang membaca dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan punya pengaruh dalam menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa i'jazuhu. Surat Al-Isra juga menjelaskan kemujizatan Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini bisa jadi obat. Juga dijelaskan di surat Al-Isra. Wa man alladziina la yu'minuuna bihi an fitih. Dan mencegah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan tercegah dari hidayahnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu kan hatinya itu tidak lagi ada penolakan, hatinya terenyuh ketika menampar putrinya, adiknya, adik perempuan. Adik perempuan ini kan pengen mushaf. Sayyidina Umar ketika tahu dimarahi, suaminya juga masuk Islam, suami dari adiknya, berarti adik ipar masuk Islam, adik perempuannya juga masuk Islam, punya mushaf, pegang mushaf, marah dengan adik iparnya ini. Kemudian adik perempuannya membela suaminya yang dimarahi oleh Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam. Kemudian karena membela suaminya akhirnya ditempeleng sampai berdarah. Ini kan kita dari riwayat ini kan kita bisa tahu kekuatan Sayyidina Umar itu. Kalau tempeleng berdarah itu tenaganya gede betul. Tempeleng berdarah luar biasa. Mungkin kalau sekarang ikut lomba tempeleng wajah itu bisa menang dikit sampai berdarah. Melihat adik putrinya ini, adik perempuan yang berdarah begitu terenyuh. Coba sih yang kamu baca itu nggak boleh, kamu kotor. Terus gimana? Bersihkan dulu, wudu, suruh bersihkan, suruh wudu, habis itu baca. Yang dibaca ketika itu surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Hati Sayyidina Umar bin Khattab memang pada saat itu dalam kondisi terenyuh ya, melihat adiknya sebegitu beraninya, sebegitu kuatnya membela suaminya sampai darah itu pun nggak ada apa-apanya, dan membaca surat Toha. Kemudian nggak lama pergi ke rumah Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ini dijelaskan ya di dalam surat Al-Isra. Jadi orang-orang yang hatinya bersih itu pasti akan ada hentakan atau ada denyut ya ketika membaca ayat Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar itu bukan pertama ini membaca surat ini. Jadi surat Toha itu bukan yang pertama kali dibaca dan didengar. Sayyidina Umar pernah mendengar ayat-ayat lain, tapi nggak masuk, karena memang hatinya menolak. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, hatinya terenyuh, kemudian terbuka untuk secara objektif membaca. Dan kemudian setelah membaca surat Toha itu datang kepada Rasulullah
dan mendeklarasikan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Wastimalihi ala ma yashfi as-sudur, dan Al-Quran juga terdapat penawar ya, untuk mengobati hati manusia, pikiran manusia. Jadi di sini mengobati hati, bahasanya ya, mengobati hati. Karena memang penyakit itu banyak di hati dan pikiran. Ternyata lihat orang senang dikit, ini sakit di sini. Itu kan pengaruhnya gede ya. Akhirnya kurus lama-lama. Orang senang ya enggak. Orang senang ya kita ikut senang lah ya kan. Tetangga senang kita senang. Tetangga punya sesuatu yang baru kita juga ikut senang. Barangkali nanti kecipratan. Daripada dengki diri malah kita yang kurus ya kan. Orang gak mikirin kita apa nyesekin dia. Ini juga pengaruh ya yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi obat, menjadi penawar bagi pikiran manusia dan hati manusia. Karena memang penyakit itu ternyata banyak muncul dari pikiran dan hati, pengaruh ke fisik. Wa takrarihi lil bayyinat kaibar bi asalib mukhtalifah. Surat Al-Isra juga menjelaskan berulang-ulang ya bukti-bukti dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dengan gaya yang banyak, itu macam-macam. Gayanya nggak satu, nggak monoton, tapi bermacam-macam supaya tidak bosan ketika membaca Al-Quran. Dan banyak berbicara tentang kekuasaan Allah, tapi dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga tidak monoton. Kalau karya ilmiah kita kan monoton, satu gaya. Al-Quran tidak. Terkadang berbahasa narasi begitu, terkadang juga komunikatif, terkadang berdebat dan lain sebagainya. Wa nuzulihi mufarraqan yaqra'uhu an-nas 'ala muqsid, dan Al-Quran turun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu. Jadi tidak sekaligus blek gitu kan, tapi bahkan dalam 23 tahun masa kenabian terus turun ayat Al-Quran, sehingga ini kan punya pengaruh besar. Kita turunnya sedikit-sedikit gitu. Dihafalnya cepat, kalau dikit-dikit. Menghafal satu Quran sekaligus berat. Jadi kalau dikit-dikit, satu ayat, 5 ayat, masuk, diturun lagi sekian. Kalau ada peristiwa terjadi, turun lagi ayat. Peristiwa lagi terjadi, turun. Jadi dia tahu ini turun ayat ini kasusnya seperti apa. Jadi lebih bisa dipahami ketika membaca, itu lebih terasa. Maka kenapa para sahabat ketika membaca Al-Quran itu banyak menangis? Karena tahu kondisinya, turunnya peristiwanya seperti apa. Ada kadang senang ketika baca Al-Quran, senang karena turunnya ini saya ini kasus yang terjadi pada saya, kayak Abu Bakar gitu kan. Itu kan peristiwa hijrahnya diabadikan dalam Al-Quran. Ketika dia baca, ini saya ini waktu doang ini ayat ini turun. Waktu saya khawatir, wah ini banyak yang ngejar, sudah nyampe lubang goa, kita ketangkep nih, jangan takut, innallaha ma'ana. Turun ayat Quran ini. Mereka membaca karena mereka terlibat gitu dalam turunnya Al-Quran. Sehingga pelan-pelan turunnya juga sebagian-sebagian, sehingga bisa memahami, bisa mengerti, bisa merasakan suasana yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya, ihtamat as-surah al-karimah ihtimaman bayyinan bil hadis an takalif syar'iyyah. Surat Al-Isra juga menaruh perhatian yang besar pada taklif, perintah larangan.
perintah, larangan. Jadi ini menjadi aturan ya, aturan bagi individu atau masyarakat untuk membangun satu peradaban, membangun satu komunitas yang saleh. Karena kesalehan keluarga itu mempengaruhi kesalehan masyarakat. Karena keluarga ini kan komunitas terkecil. Kalau keluarganya soleh, masyarakatnya soleh. Kalau keluarganya soleh, masyarakatnya soleh. Masyarakat dari sekup yang paling kecil, RT, RW, kelurahan, kecamatan, yang kabupaten kota. Kalau keluarga ini saleh, maka masyarakatnya akan saleh. Dan larangan perintah ini juga disebutkan, ada 20 yang disebutkan dalam surat Al-Isra secara berurutan. Di antaranya ya, akan kita tilik ya. Sembahlah Allah, jangan sekutukan. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua, jangan durhaka. Tiga, ya bagus-baguskanlah hubungan dengan keluarga, kerabat, bantu orang miskin, jangan membazirkan sesuatu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian gara-gara takut tidak makan. Jangan mendekati zina. Jangan bunuh nyawa orang. Jangan dekat-dekat kepada harta anak yatim. Dekat aja jangan. Takut makan harta anak yatim. Kalau berdagang, nimpangnya yang bagus. Jangan ngurang-ngurangi. Jangan gandoli apa itu di dalam timbangannya sehingga lebih berat, sehingga timbangannya kurang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ngomong kalau nggak ngerti. Karena kalau dia ngomong padahal nggak ngerti, rusak. Ini kerusakan terjadi kenapa? Karena orang yang nggak ngerti banyak ngomong. Sehingga jangankan banyak salahnya. Ada yang benar juga kebetulan. Benar juga kebetulan. Walaupun sikulati marama, jangan sombong. Ini perintah larangan yang terdapat